Shalom warga kerajaan. Seperti saya katakan, hidup adalah pilihan. Bisa jadi the breaker, penerobos, pendobrak, ya, ataupun menjadi the broken. Iblis dan dunia ingin saudara the broken, menyesali nasib, tidak lagi berani mengangkat kepala. Angkat kepalamu, sebab rajamu segera datang. Dan tentang contoh the breaker ini, ada seseorang yang sangat menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Yahya Daniel Dharma, John Lee Cheng Chuan dari Manado, saudara. Sejak dia lahir tahun 1911, dia karirnya apa? Kuli pelabuhan. Pertama di Manado, lalu kemudian di Batavia, lalu kembali dia kerja di KPM, sempat dilatih oleh Angkatan Laut Inggris, dan seperti namanya Dharma, dia mendharma baktikan kepada negaranya Indonesia. Akhir hidupnya, saudaraku, dia sempat jadi laksamana muda, bintang 2 ya, di Angkatan Laut. Tapi dia naik peltu, saudara, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara Lee Cheng Chuan terkenal sebagai the smuggler, sebagai penyelundup. Bukan penyelundup narkoba, saudara. Dia membawa barang dagangan dari Sumatera melalui, saudaraku, berliku-liku di Kepulauan Riau. Dan ketika aman dia menyeberang, yaitu ke Malaya. Dulu Malaya ya, Malaysia, Singapura. Dan kemudian ke Thailand, di mana dia menjual karet ataupun rempah-rempah yang dari Sumatera, dan kemudian dia membeli senjata di pasar gelap tentu saja, dan dia bawa kembali. Waktu itu TNI tidak punya banyak senjata, dan Bapak John Lee ini, saudaraku, sangat berjasa. Bahkan dia, saudaraku, yang membawa senjata kembali. Kan janji Tuhan, the breaker akan keluar dan memasuki pintu-pintu gerbang dan melewatinya. Karena apa? Rajanya jalan di depan. So lihat apa yang dia pegang itu, the Bible. Bahkan majalah Life menulis tentang kehidupannya yang luar biasa. Judulnya The Bible and the Gun. Bagaimana dia mendapatkan senjata untuk tentara Indonesia. Dan selain daripada itu, saudaraku, dia seorang yang sangat pemberani. Karena apa? Orang benar tuh berani seperti singa muda. Pernah satu kali dia sudah tinggal begini, tinggal angkat tangan. Posisi saya ini adalah huruf He, huruf kelima Ibrani pada zaman dulu. Ada orang yang angkat tangan, apa ini? Menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk, saudara, pada waktu ini kita akan sudah masuk Yom Kippur. Itu waktu untuk tesyufa. Tesyufa itu bertobat. Tefilah, berdoa, dan sedekah menjadi righteous. Nah, saudara yang kasih, cerita waktu dia jadi kuli pelabuhan di Manado, dia itu dari dulu tertarik untuk naik ke kapal perang. Saudara harus punya vision dalam hidup ini. Oh, saya cuma kuli pelabuhan, I'm the broken one. No. Dan ketika dia ditolak naik masuk kapal itu karena dianggap inlander lah, bumi putra begitu. Dan ketika kapal perang itu menjauhi pelabuhan, dia berenang ke arahnya dan dia berteriak, one day, satu hari saya jadi kapten kapal seperti kapal perang ini. Dan benar, pada akhir hidupnya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang ke-6 daripada kita, memberikan penghargaan kepada beliau. Cukup terlambat ya, mestinya kan zaman Pak Karno ya, saudaraku. Tetapi ada sebuah kapal korvet, yaitu kapal untuk perang ya, tempur, diberi nama kapal John Lee. Seorang Kristen dan Tionghoa, double minority, bisa menembus batas. Jadilah penembus batas. Jangan menjadi victim, tapi jadi victor. God bless you. Amin. Amin, haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom. Mana suaranya? Shalom warga kerajaan. Shalom. Haleluya. Dan biarlah pagi hari ini kita membawa seluruh kehidupan kita di atas mezbah Tuhan untuk kita mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Amin. Buat penyertaan, buat kasih setia Tuhan yang terus dapat kami rasakan setiap hari. Terima kasih. Kami juga berdoa
memberkati bangsa dan kota kami, Kabupaten Jember Tuhan. Sebab telah diberkati tanahnya, telah diberkati airnya, telah diberkati udaranya, perekonomiannya, dan juga pemerintahannya. Kami percaya Tuhan, kami akan terus melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang heran terjadi atas bangsa dan kota kami. Kami mengucap syukur juga buat pemerintahan yang sudah Tuhan sediakan buat kami, yang sudah Tuhan jadikan. Kami percaya pemerintahan ini berasal daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kiranya Bapa, hikmat, roh yang takut akan Tuhan ada atas pemerintahan bangsa dan kota kami. Amin. Sehingga kami terus melihat perbuatan tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan kota kami. Dan biarlah melalui bangsa dan kota kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin. Kerajaan-Mu semakin diperluas dalam bangsa dan kota kami. Terima kasih. Kami juga berdoa memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Memberkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, Pastor Ishak Latif dan juga istri. Kami memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Kami percaya kiranya hikmat, pewahyuan, rema, otoritas yang daripada Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu. Tuhan yang memampukan hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanannya untuk dapat memperluas kerajaan-Mu, untuk dapat mempertunangkan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami akan terus melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang heran. Tanda-tanda ajaib ada dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan pagi hari ini ucapan syukur kami. Kami mau masuk, kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kekuatan kita bukan berasal dari kita. Kekuatan kita yang sesungguhnya adalah karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku nyatakan Engkau dalam hidup ini, karena sumber kekuatan kami hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada
bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Ini kerinduan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Kami mau masuk terus dalam rencana-Mu Bapa. Setiap pikiran kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Itulah sebabnya kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Waktu kami menyembah hadirat-Mu datang Tuhan, Akan lepaskanmu Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ku sujud dalam hadirat-Mu Tuhan, ku sujud karena kebesaran-Mu Tuhan, keperkasaan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kami melihatnya dan ku takjub Tuhan, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat wajahku, memandang kedahsyatan-Mu.
Hanya ada satu alasan untuk kami tetap bersyukur. Hanya ada satu alasan untuk kami tetap setia kepada Engkau, yaitu kesetiaan-Mu atas kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memegang tangan kami, meneguhkan langkah-langkah kami, dan tidak ada satupun yang sanggup menggoyahkan. Itulah alasan kami untuk terus mengangkat tangan kami, untuk terus mulut kami berkata Tuhan baik, untuk terus kami berkata Tuhan itu besar atas kami. Dan ini janji kami kepadamu Tuhan, sampai akhir hidup kami tetap mengikuti Engkau. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidup. Amin. Kami mau dalam rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, yes, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai, katakan haleluya. Kami siap meninggikan Engkau dan bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersuka cita semua katakan amin. Amin. Mari beritahu kiri kanan katakan yes, bersuka citalah dalam Tuhan. Amin. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Pilihan Allahnya, dengarlah panggilannya untuk menggenapi kata sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan.
Nyatakan kemuliaannya. Umat pemenang bisa kami lebih keras lagi, amin. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua adalah umat-umat yang dipilih oleh Raja kita, amin. Haleluya. bangkit nyatakan nama yang siapa namanya saudara? Yesuslah Tuhan. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan semoga Yesuslah Raja pemenang untuk selamanya.
biarlah dia pagi hari ini akan menyatakan kebenarannya buat setiap kita. Amin. Sebab dialah kebenaran kita, kebenarannya yang menyelamatkan kita. Amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah kebenaran kami, kebenaran yang menyelamatkan kami, kebenaran yang memberikan kami hidup sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Kau memberikanku hidup. Amin. Ku ikut kehendakmu, ku perlu keperluanmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku
Allah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa kami tidak terpisahkan dari Engkau Tuhan. Karena hidup kami selalu berpaut kepadamu. Karena Engkau sungguh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah, kami menyiapkan hati kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, kami boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap belajar bersama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Saya juga menyapa yang di rumah, yang melalui Zoom. Selamat sore kalau bagi saudara. Ya, pagi hari ini kita masih dalam tema Living as a Change Agent. Atau kalau mahasiswa baca dengarnya Agent of Change, yang sama. Hidup sebagai agen perubahan dengan ayat masnya di Kisah Rasul. Gimana sih hidup sebagai agen perubahan? Apa yang saudara pikirkan dalam tema ini? Hidup sebagai agen perubahan. Agen perubahan itu sesuatu yang tentu saja enggak mudah. Ya, kita sering mendengar bahwa agen perubahan. Apa itu? Agen perubahan memang enggak ada papan namanya, enggak ada plangnya. Ini agen perubahan. Yang ada mungkin agen bis malam, agen roti, agen air, itu baru ada papan namanya. Tapi untuk agen perubahan enggak ada papan namanya. Tapi dia akan dirasakan. Saudara ingat tempo hari bahwa kita belajar sebagai kepemimpinan itu adalah masalah influence, pengaruh. Sama seperti ini. Agen perubahan, orang nggak menyadari bahwa apa yang saudara lakukan dari hari ke hari membuat orang mengikut, membuat orang mengekor apa yang saudara lakukan. Itu saudara sudah menjadi agen perubahan. Ya. Agen perubahan memang kita nggak bisa di segala lini. Saya tahu kita, tetapi dalam konteks firman Tuhan, ini adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Dengan ayat masnya itu di Kisah Rasul ya. Saya coba mencari apa sih definisinya agen perubahan. Nah, dikatakan di sana itu adalah individu atau kelompok, jadi saudara sebagai individu maupun kita sebagai kelompok GBI Rock Jember yang mempromosikan perubahan dalam kelompok kita atau organisasi atau berarti itu juga masyarakat kalau dalam konteks ini. Nah, berubah. Ya, berubah. Kelihatannya gampang. Berubah. Itu kalau di Power Ranger. Berubah dengan gampang. Tapi perubahan tentu saja tidak mudah. Ya. Contoh. Ada di sini yang menulis atau melakukan sesuatu dengan tangan kiri, nulisnya pakai tangan kiri? Enggak ada ya? Enggak ada yang tangan kiri ya? Yang tangan kanan semua ya? Coba saudara, bikin tanda tangan dengan tangan kiri. Jadi yang biasa nulis tangan kanan, coba dengan tangan kiri. Gampang atau susah? Susah. Itu hanya berubah semacam itu aja, sederhana ya. Kalau yang tangan kiri juga sama. Kalau yang tangan kiri disuruh menulis tangan kanan atau tanda tangan dengan tangan kanan, seringkali nggak bisa juga. Karena dia adalah orang yang kidal. Pernah dengar istilah kidal ya? Apa kepanjangannya kidal? Kiri dari lahir, benar ya? Nah kalau kanan dari lahir apa? Loh, lah kok jadi gitu lah, kita semua kadal berarti. Ya, jadi enggak, kita bukan kadal.
sekarang itu perubahan yang kecil. Dan itu kaitannya dengan otak kita sih sebetulnya. Jadi mana otak kita yang lebih dominan. Sekarang coba saudara satukan dua tangan saudara seperti berdoa. Ya, dengan yang paling enak, yang sebiasa saudara. Kan itu ada berbeda. Ada yang tangan, ada yang jempol kirinya di atas. Ada? Berapa yang jempol kirinya di atas? 1, 2, 3. Ada yang jempol kanannya di atas. Jempol kanannya di atas. Kalau nggak ada jempolnya, wah. Atau jarinya jempol semua. Kalau yang kanan di atas itu, ini kepribadiannya adalah biasanya dia rasional. Rasional. Yang kanan di atas. Jadi dia banyak pakai otak kiri. Jadi orangnya analitis, matematikanya pasti bagus itu. Hah? Waduh, berarti ada yang salah dalam belajarnya. Karena potensinya ada. Nah itu uang pintar berarti. Nah sementara kalau yang kirinya di atas berarti orangnya imajinatif. Dia cenderung insting. Dia pakai insting dan dia lebih nyeni orangnya. Dan kalau di dunia ini di persentase besar mana? Otak kiri atau kanan? Banyak yang pakai otak kiri atau otak kanan? Ya lebih banyak yang otak kiri. Beruntunglah. Karena kalau banyak otak kanan itu perasaan kan. Nanti kita main baper sedikit-dikit perasaan. Jadi sementara hidup kita, dunia ini banyak diperintah dengan otak kiri, dengan perhitungan, dengan analisa, sehingga bisnis jadi maju, semua jadi maju. Jadi perubahan itu enggak mudah. Dan tadi yang saudara biasa jari jempolnya di kiri di atas ditukar, itu juga enggak enak, rasanya enggak enak. Padahal cuma sekedar melipat tangan, tapi itu kebiasaan. Dan ditukar enggak enak, jadi berubah itu gampang atau susah? Berubah itu susah, tapi jangan bilang susah juga deh. Kita akan belajar, kita bisa berubah. Karena hari ini kita belajar agent of change. Dan dikatakan, yang paling abadi di dunia ini yang berubah atau tidak berubah. Itu ada seorang filsuf yang hidup 540 tahun, lahirnya sebelum Kristus, sebelum Masehi. Dia bilang begini, nothing endures but change. Jadi yang paling abadi di dunia ini adalah perubahan sebetulnya. Jadi saudara gak merasa berubah itu adalah sesuatu yang susah, padahal ya semua itu berubah. Setiap hari kita berubah, paling enggak umur kita berubah. Betul? Setiap hari kita nambah 1 hari umur kita. Dan saat kita berubah, atau kata lainnya adalah sesuatu yang tetap itu adalah perubahan. Jadi yang tidak berubah cuma Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya berubah. Saya bukan enggak berubah. Kalau enggak berubah repot. Bayangkan kalau lahir kecil, glory, segitu terus enggak pernah berubah, enggak pernah bertumbuh, nangis papanya, nangis mamanya. Jadi jangan bilang kita enggak berubah, kita berubah. Ya, sadari. Tapi masalahnya perubahan itu berubah kemana? Nah itulah. Kita harus berubah menuju yang lebih baik. Jadi harus menyadari bahwa perubahan itu adalah bagian dari hidup kita. Kita menyadari berubah dan firman Tuhan berkata bahwa firman itu adalah terang bagi langkah kita. Jadi kita berubah dengan melangkah kita. Posisi kita selalu berubah. Dan perubahan yang paling sederhana, yang paling gampang adalah ketika kita mulai memperhatikan apa yang
nasihat dari orang lain. Nah, kecuali kalau kita nggak mau dengar nasihat, jadi orang, kamu kok gini sih, kamu jangan begitulah. Saudara, aku enggak mau, pokoknya aku enggak mau berubah. Aku pikir aku sudah benar pokoknya. Aku yang paling benar di dunia. Nah itu repot. Orang enggak mau berubah, itu adalah orang yang paling susah. Dan dia menyusahkan pastinya. Nah kemudian, kalau tadi dikatakan perubahan itu adalah sesuatu yang pasti berubah. Terus apa gunanya agent of change? Nah, agent of change ini dia harus menyadari perubahannya kemana. Dia menyadari perubahan apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang baru dinamakan agent of change atau change agent. Ya. Hari ini kita akan bicara agent of change atau change agent in action atau tepatnya real action. Tindakan nyatanya apa? Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Jadi dia menyadari bahwa perubahan itu harus dilakukan. Harus bukan hanya di dalam pemikiran, dalam omon-omon gitu kan, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehingga itu adalah menjadi nyata dan ada dampaknya. Ini ayat kita. Baca bersama ya. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Alkitab aja bilang, kita perlu berubah. Jadi kita sudah tahu dari filsuf Yunani, orang dunia bilang perubahan itu selalu terjadi. Sekarang Alkitab juga bilang bahwa kita perlu berubah. Kita perlu berubah oleh pembaharuan budi. Perubahan kalau saudara menyadari dalam kehidupan, atau ini ada quote yang mungkin pernah populer sekian tahun yang lalu. Pernah tahu ya? Jadi tua itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Itu ada contohnya yang paling jelas adalah dalam kehidupan kupu-kupu. Ada metamorfosa. Dan memang perubahan pikiran adalah metamorfo. Perubahan itu metamorf. Dan kalau kita lihat kupu-kupu, ya, perubahan yang nyata dari kupu-kupu, dari ulat, kepompong, kupu-kupu, itu adalah dari makanannya. Saudara menyadari atau tidak bahwa ulat itu makanannya daun. Jadi di mana ada ulat, daun mesti habis. Tapi ketika jadi kupu-kupu, apa makanannya? Nektar ya, madu, sari, bunga. Dan dia kalau saudara sodori daun, dia tidak akan mau makan. Karena dia sudah berubah. Nah ini perubahan yang paling nyata kalau kita lihat di dunia sekeliling kita adalah perubahan dari kepompong jadi kupu-kupu. Kalau orang berubah, ya tadi ketika agent of change itu adalah menyadari, dan dia menyadari, orang yang pertama menyadari bahwa dia yang harus berubah, maka perubahan itu harus nyata. Setidaknya tadi dari yang makanannya daun jadi nektar, menjadi berubah. Karena kalau enggak berubah secara total, jadinya lucu dan memalukan. Jadi sekian tahun yang lalu, ya mungkin yang lain belum tahu, jadi di televisi itu sekitar tahun 97, itu di televisi ada serial Hercules. Ada yang nonton? Belum. Yang nonton berarti pasti ketahuan umurnya. Ya, itu berarti sudah 27 tahun yang lalu. Dan ada satu episode yang saya sempat nonton adalah begini. Jadi Hercules itu punya teman baik
yang menyertai dia dalam perjalanannya. Ini film, ini nggak ada di Alkitab ya. Jadi ini film, cuman film rekaan gitu. Dia punya teman yang menyertai dia perjalanan, seorang laki-laki yang tentunya dia tidak sekuat Hercules. Jadi kalau ada apa-apa Hercules yang menyelesaikan dengan kekuatannya. Si laki-laki ini suatu ketika dia nemu anak babi kecil gitu, lucu. Jadi dia membawa anak babi ini kemana-mana. Bersama dengan Hercules jalan-jalan kemana-mana, dia gendong. Dan tambah lama babi itu kan tambah berat. Beratnya bertambah. Dan suatu ketika mereka ketemu dewa gitu katakan. Ini kan cerita dongeng ya. Jadi dewa itu bilang, kamu mau nggak babimu diubah supaya kamu nggak gendong terus? Diubah jadi apa? Dia bilang, tak ubah jadi putri yang cantik ya. Ya mau, ya kan? Ini kan cowok-cowok kalau didampingi putri cantik pasti mau kan? Jadi akhirnya berubahlah, tuing, berubah. Si babi jadi putri cantik. Udah, diajak jalan-jalan, seneng lah. Punya teman seorang putri cantik gitu kan. Dan suatu saat mereka lihat melewati satu kayak kubangan gitu ya, kubangan kecil gitu. Lah, si putri ini yang tadi digandeng sama temannya Hercules, tiba dia meronta-ronta. Dia minta melepaskan dirinya, udah yos dilepas, mungkin mau apa dia. Apa yang dilakukan? Ternyata dia mandi di kubangan. Dan dia sudah dikasih baju bagus, putri cantik, dia mandi di kubangan. Kenapa kira-kira? Karena dalamnya tetap babi. Depannya putri cantik tapi dalamnya babi. Itu berubah yang tidak berubah. Jadi apa jadinya? Ya setiap kali dia akhirnya menyulitkan bagi temannya Hercules. Setiap kali habis nyemplung ke kubangan dia harus cari sungai untuk disuruh mandi, dimandiin. Setelah itu diberesin lagi. Nanti ketemu kubangan lagi, nyemplung lagi. Karena itu enggak berubah. Jadi cuma berubah di dalam fisiknya aja jadi putri cantik. Tapi dalamnya babi. Yang sukanya tetap hal-hal yang kotor. Beda tadi dengan si ulat tadi. Ketika dia masih jadi ulat dia makan daun. Tapi saat jadi kupu-kupu dia enggak suka daun lagi. Jadi ibarat kalau dia di putri cantik, ya harusnya bukan nyemplung di kubangan, ya dia menjadi putri yang anggun, yang cantik, yang nggak bertindak seperti itu. Memalukan nggak? Memalukan. Tapi karena babi dia nggak malu, karena dia nggak peduli wajahnya seperti apa. Pokoknya dia taunya perasaannya atau dalamnya adalah babi. Jadi dia tidak merasa. Nah, apa yang kita pelajari terserah saudara. Saudara bisa menafsirkan apa saja tentang itu. Jadi yang pasti perubahan itu harus terjadi dan harus menyeluruh. Itu yang penting. Salah satu agen perubahan kalau saudara yang ikut doa pagi, ya, kita sampai di kitab Keluaran ini. Ini adalah kitab, jadi Musa sudah menjadi dewasa dan dia diperintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi apa yang sudah kita pelajari sampai pasal 6 ini? Tapi yang enggak ikut enggak ngerti ya. Oh, yang ikut bilang saya ikut, yang enggak ikut enggak ngerti. Makanya ikut doa pagi. Jam 5 hari Sabtu, enggak usah mandi. Dijamin, enggak akan ada yang negur. Kamu belum mandi ya? Kamu belum gosok gigi ya? Enggak ada. Karena kita pakai Zoom. Jadi saudara bisa bangun tidur, enggak usah keluar kamar pun boleh. Nyalain HP, nyalain laptop, kita doa pagi bersama. Mau? Yang sekolahnya libur khususnya. Ya kan? Kalau sekolah libur, yang dicari tidurnya diperpanjang. Ya, ayo. Jadi di Keluaran kemarin pasal 6. Dikatakan begini, pasal 6 itu bahwa Musa itu punya 3 episode kehidupan.
Jadi 40 tahun pertama dia menjadi seorang pangeran yang tinggalnya di istana Firaun. Kalau dia seorang pangeran, mesti hidupnya enak, dididik dengan baik, hidupnya teratur, hidupnya ya kalau umur 40 itu sampai dengan umur 40 itu orang sudah ya dewasa pol ya. Dia sudah dewasa benar, jadi dia menyadari bagaimana hidup nyaman. Hidup nyaman itu kan anak-anak mulai remaja itu merasakan, enak ya hidup di istana, kalau makan tinggal panggil aja pelayan untuk dilayani, untuk apapun, dia kepingin apa aja bisa. Tetapi di 40 tahun kedua, karena ada satu peristiwa dia harus melarikan diri ke padang gurun. Dan di padang gurun, ini seorang pangeran yang cemerlang, yang pintar, sudah dididik dengan benar, jadi apa? Menjadi seorang gembala kambing domba. Dan saudara bisa bayangkan dari seorang pangeran yang segalanya serba ada, kemudian harus tinggal di padang gurun. Di tempat yang sepi, tempat yang enggak enak, enggak ada lagi spring bed di sana. Dan kumpulnya kambing, kumpulnya peliharaannya. Dan itu sungguh-sungguh kalau saudara alami, pasti saudara akan juga mengalami goncangan. Bayangkan, dari keadaan yang enak segalanya beres, terus harus melarikan diri dan ke padang gurun yang sepi. Memang dia harus melarikan diri tempat yang sepi, supaya dia tidak dikenali. Dan apa akibatnya? Setelah 40 tahun di padang gurun, pada usia kira-kira 80 tahun dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Alkitab berkata begini, aku enggak bisa ngomong Tuhan. Musa bilang, aku ini enggak fasih lidah. Kata-kata ini tidak akan keluar saat 40 tahun pertama. Kalau 40 tahun pertama dia dipanggil jadi, kamu jadi pembebas, jadi pemimpin. Siap bos, berangkat. Kenapa? Karena dia dalam posisi yang sangat-sangat baik. Dalam pendidikan, ini yang usianya kuliah dan di bawah 30 tahun, pasti itu adalah puncak-puncaknya pemikiran, kecerdasan, dan jadi orang yang kalau saudara dapat dukungan yang sangat baik, pasti saudara jadi seseorang yang sangat cemerlang. Dan tadi saya bilang kalau itu disampaikan panggilan itu di usia 40 tahun, sampai dengan 40 tahun maksud saya, pasti Musa dengan gampang bilang, siap. Bahkan suruh mimpin perang seandainya. Waktu itu bangsa Mesir adalah bangsa yang terbesar, negeri Mesir terbesar. Suruh mimpin perang, berangkat ya. Tapi setelah 40 tahun yang berikutnya, saat dia sudah menjadi tukang angon kambing domba, itu saya gak bisa bayangkan. Di tahun-tahun pertama pelariannya dia mungkin merasa, pokoknya aku sudah di sini aman ya, aman, nggak ada yang tahu, orang Mesir nggak akan ngejar aku, nggak ada yang tahu kalau aku adalah seorang pangeran Mesir, aman. 1 tahun pertama mungkin, tapi tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, apa yang dia pikirkan? Apa dia nggak nelongso? Ya, apa dia nggak nelongso? Kok hidup dulu begitu enak, sekarang hidup di padang gurun yang kayak gini. Pasti dia merasakan hal yang mendowngrade hidupnya, mendowngrade kepribadiannya. Sehingga dia bilang ketika Tuhan panggil, aku enggak bisa ngomong Tuhan. Padahal ini mantan didikan dari Mesir. Jadi bahwa keadaan yang berubah mungkin membuat kita downgrade. Tapi apakah itu titik akhirnya? Bukan. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Tuhan memperlengkapi, dia kembali lagi. Dia menjadi pemimpin bangsa yang besar. Sampai pada usia 120 tahun, dia meninggal. Dia sudah membawa bangsa Israel 40 tahun keliling-keliling di padang gurun untuk hampir masuk ke Kanaan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa perubahannya ya. Nah, kembali lagi ke tema kita di bulan Oktober ini ayatnya.
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nih kalau saudara bisa coba saya rangkumkan adalah begini. Jadi apa? Paulus itu tindakannya apa? Pemikiran saja tidak jadi tindakan, dia nggak akan jadi perubahan. Nah, ini yang dilakukan Paulus dari pemikirannya dia. Jadi dia yang pertama tidak menghiraukan nyawanya. Dan dia ingin mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan padanya serta memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah 4 hal yang bisa kita pakai, kita ingat-ingat sebagai tema bulan ini, bahwa bagaimana Paulus memberi teladan sebagai agen perubahan. Gimana hidup sebagai agen perubahan? Mari kita bedah satu-satu. Itu saya ambil dari bagian A-nya itu, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah, di 2 Korintus dia bilang, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini kalau saya beri headernya adalah, Paulus ini digerakkan oleh kasih Allah. Jadi dia mengerti kasih Kristus yang menguasai dia, sehingga dia mengerti apa yang menjadi tugasnya. Dan dia ingin setiap orang juga tahu bahwa kalau kasih Kristus itu menguasai hidupnya, menguasai hidup kita, maka kita akan berubah. Kita akan menjadi orang-orang yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Dan itu adalah mundur ya. Ya, digerakkan oleh kasih Allah. Jadi Paulus kepingin juga setiap orang yang sudah mendengar kebenaran, mendengar Injil, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seperti dia sudah hidup tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia juga kepingin orang lain hidup tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ini perubahan yang diinginkan Paulus yang terjadi kepada orang-orang yang bergaul dengan dia, sehingga kita bisa katakan dia adalah seorang agen perubahan. Padahal kalau saudara baca di itu Kisah Rasul pasal 20 dari pasal 17 sampai habis itu, dari mulai 17 itu adalah cerita tentang bagaimana Paulus bertemu dengan tua-tua untuk pamitan terakhir kali. Jadi ini kalau saya ambil di 19 saja, dia bilang, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi ancamannya nggak main-main, mati. Jadi Paulus ini adalah wanted, dead or alive gitu kan, dari orang Yahudi. Tetapi apa yang dia lakukan berikutnya? Di ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah ini orang yang tidak mempedulikan nyawanya, sekalipun ada penjara, sengsara, ancaman pembunuhan, dia tidak takut. Karena kasih Allah yang sudah menguasai dia. Tapi hari ini saya bukan memaksudkan bahwa saudara harus siap mati ya kayak Rasul Paulus.
Enggak, kita punya panggilan. Karena Paulus ini dari sejak awalnya, saat dia bertobat ketemu Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dan dia buta, kemudian dia dilayani dan didoakan oleh Ananias, Tuhan sudah bilang bahwa orang ini akan menderita bagi nama aku. Jadi sudah dikasih tahu, Paulus ini orang yang memang orangnya, kalau tipenya dia orang yang ya sangat kuat ya. Karena bayangkan dia sebelum menjadi Paulus, dia minta surat, kasih aku surat, otoritas untuk aku memburu orang-orang pengikut Kristus dimanapun berada. Dan dia sampai di Damsyik. Damsyik itu Damaskus, Suriah. Sementara dia berada di Yerusalem awalnya. Itu sudah keluar negeri, jadi dia menjadi pemburu orang Kristen itu enggak cuma diputar kota Yerusalem atau cuman sekitar Palestina, tapi sampai ke luar negeri. Bayangkan orangnya ini seperti apa dalamnya itu. Dan orang yang paling jahat ini sudah dikasih tahu Tuhan ketika dia bertobat, akan aku tunjukkan penderitaan demi namaku. Dan dia tidak mundur. Pasti Ananias sudah memberitahu, kamu dipanggil Tuhan, tapi ada penderitaan yang menanti kamu. Dan dia tetap mundur. Dikatakan sampai di Kisah Para Rasul 20, dikatakan dia sekalipun ada banyak ancaman, penjara, sengsara, dia tidak menyerah. Dia tidak takut untuk menjalani semuanya itu. Itu yang pertama, digerakkan oleh kasih Allah. Biarlah kita juga, hidup kita digerakkan oleh kasih Allah, kasih Kristus menguasai kita. Sehingga kita pun, sekalipun kita tidak ada ancaman pembunuhan, tapi saya yakin mengikut Kristus ada penderitaan, ada salib yang harus kita tanggung. Ya, setidaknya sebagai pelajar, saudara, ya mungkin kalau dikatakan dituntut, tapi betulnya bukan dituntut sih. Sekolah yang benar, ya. Kalau ujian nggak boleh nyontek, sementara orang lain boleh nyontek. Yang SMA juga yang lain boleh berbuat nggak jujur, curang. Kita bukan karena dituntut, tapi kita menuntut diri kita nggak boleh curang. Kita akan mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, apapun hasilnya. Kalau jelek, ya berarti ada yang kurang untuk belajar kita. Itu yang digerakkan oleh kasih Allah. Kemudian berikutnya adalah dari frase, dia dikatakan, aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Itu berarti dia digerakkan oleh tujuan. Paulus tahu apa tujuannya, apa panggilannya. Dan Roma ini menyatakan bahwa dia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Paulus menyadari dengan pasti bahwa panggilan hidupnya itu sungguh-sungguh nyata dan dia harus menunaikannya sesuai dengan panggilan itu. Mau mati ya? Jadi biarlah hidup kita juga, kita punya tujuan, kita punya panggilan setiap kita. Ya biarlah bukan hanya jadi orang Kristen biasa. Kita harus tahu, kenal Tuhan sungguh-sungguh dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sih. Panggilannya, temukan. Kalau enggak, temukan panggilan sampai saudara dapat Tuhan mau apa dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga adalah dari pasal 20 ayat 24 dikatakan, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ini yang menginspirasi Rasul Paulus dengan sangat luar biasa. Dikatakan kalau saya beri header adalah digerakkan oleh teladan Yesus Kristus. Dan kita sebagai murid Kristus sudah pasti kita digerakkan oleh teladan Yesus Kristus. Apa teladan Yesus Kristus yang penting? Filipi 2:7-8 dikatakan, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang menjadi teladan Paulus, bagaimana Yesus sudah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu adalah panggilannya. Dan sebagai ayat terakhir, waktu saya sudah mau habis, Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1 adalah jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi sekalipun Paulus adalah orang yang luar biasa, dia punya pengalaman yang luar biasa dan pengikutnya pasti banyak. Tapi dia bilang, mengikut aku bukan mengikut aku sebagai aku superstar, sebagai aku orang yang hebat. Tapi mengikuti Paulus dalam hal dia menjadi pengikut Kristus. Jadi Kristus yang utama. Karena bagi Paulus, Yesus Kristus adalah agen perubahan yang sesungguhnya, yang bertindak. Dan hari ini kita memperingati, merayakan kematian Yesus melalui perjamuan kudus yang ada di tangan saudara. Dan biarlah hidup kita bisa meniru Kristus yang utama, dan kita meniru para pemimpin-pemimpin, para pahlawan-pahlawan iman melalui orang-orang yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai mentor, sebagai gembala. Apa sih kehidupan Kristus yang perlu kita teladani? Saat hidup, Yesus, kita bersaksi, dia berjalan berkeliling kemana-mana untuk menolong, menyembuhkan. Jadi kehidupannya memberikan pengharapan bagi orang-orang yang sakit, yang menderita, dia memberi pengharapan. Dan kematiannya memberikan pengampunan bagi kita. Serta kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita. Itu hal yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita dari Tuhan Yesus. Taruh catatan saudara, mari kita berdoa. Emang untuk berubah seperti Kristus, kita perlu banyak berjuang. Tapi mari kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Seperti Paulus yang juga bersedia meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan menjadi pengubah dunia. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu bahwa kami perlu menjadi agen perubahan di dalam tindakan kami sehingga kami boleh mengubahkan orang di sekeliling kami. Dan kami menyadari bahwa kami dahulu yang perlu berubah. Kami dahulu yang perlu berubah secara total. Sehingga kami menyadari bahwa hidup Kristus itu menjadi hidup kami dan hidup kami sudah bukan milik kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah disampaikan biarlah Tuhan memeteraikan dalam kehidupan setiap kami. Dan Roh Kudus yang melanjutkan menerangkan dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan supaya saudara bisa dilayani. Dan bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa mengambil roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Bersyukur, Terima kasih. ku bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar bagiku. Terima kasih, karya-Mu ajaib, karya-Mu sempurna, selamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, syukurku naikkan kepadamu, buat karya-Mu yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Yesus, Oleh sebab itu melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada.
kami mengundang seluruh putri kerajaan untuk hadir dalam ibadah MWM yang akan diadakan pada hari Selasa 22 Oktober 2024 jam 6 malam. Bertempat di Perum, Gunung Batu Blok D12. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk berkumpul dan beribadah bersama. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah Rocky, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas, dan pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 10 November. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Akan diadakan baptis selam pada hari Minggu, 3 November 2024. Mari, bagi setiap jemaat yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptisan adalah langkah penting dalam menguatkan komitmen iman. Jika Anda telah menerima keselamatan dan rindu untuk mengambil langkah ini, kami mengundang Anda untuk mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Adi Chandra. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat kepada Saudari Arti Kasih karena telah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Biarlah kedepannya mengalami pertumbuhan dan pendewasaan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan memenuhi tujuan Allah. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang bagi saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, yaitu Linda Teresia Mavinda. Saya minta untuk bangkit berdiri supaya kami mengenal saudara. Oke, bisa berdiri saudari Linda. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak raja, anak-anak hebat. Woo! Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja,
berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Saya mengajak seluruh jemaat untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh melihat di mana orang tua yang berdoa memiliki iman kepada Engkau Tuhan, memanjatkan semua doanya untuk Engkau Tuhan bagi putra-putri mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pada waktu Engkau menjadi Allah bagi kehidupan anak-anak kami. Amin. Maka apa yang baik yang daripadamu itu tercurah buat anak-anak kami Tuhan. Dari kecil mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Perlindungan-Mu nyata dan sempurna bagi anak-anak kami Tuhan. Baik di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan rumah, maupun di masyarakat Tuhan. Dan penyediaan-Mu Tuhan, apa yang mereka perlukan Tuhan, dari masa anak-anak Tuhan, melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka adalah terang dan garam bagi lingkungan mereka Tuhan. Dan dimanapun anak-anak kami ini berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Semangat bahwa setiap kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Semua berdiri bersama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sekali lagi katakan, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan. Tuhan nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang dengan kemenangan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami pulang, kami membawa persembahan kami. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan adalah sumber berkat atas hidup kami. Memberkati perayaan Natal kami, memberkati dana yang kami butuhkan Tuhan. Engkau adalah Tuhan penyedia buat kami. Sebab segala sesuatunya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu, menyertai kehidupanmu, sehingga engkau dimampukan mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah menyertai kehidupanmu. Engkau tidak lagi turun tapi engkau terus naik. Bahkan penyertaan Tuhan itu yang menyertai hidupmu.
diberkati keluar masukmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati orang tua dan mertuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas seluruh isi rumahmu. Terima kasih, dan aku mengurapi Engkau serta mengutus Engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun Engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.